Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang Dia berikan. Bahkan keselamatan melalui Yesus yang telah mati di Kalvari. Sebelum kita belajar sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau memberikan kesempatan sahabat ini untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi dalam pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan menghidupkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang musim menanam. Musim menanam. Pada suatu hari, Yesus bercerita tentang seorang yang sedang menabur benih. Dan tentu saja dia keluar pagi-pagi hari dan membawa benihnya dalam kantongnya dan mulai bekerja. Pertama, dia menaburkan benihnya di atas jalan. Dan pada waktu benih-benih itu jatuh di atas jalan, burung-burung datang dan memakan benih-benih itu. Sebahagian ditabur dan tumbuh di tanah yang berbatu. Dengan segera dia bertumbuh, tetapi karena akarnya tidak dalam, panas matahari membuat benih itu dan tumbuhan itu segera layu. Sebahagian tumbuh di semak-semak. Pada waktu mulai besar, tidak ada tempat lagi untuk bergerak. Tumbuhan itu segera mati. Tapi ada yang keempat. Tumbuhan itu tumbuh, ditabur di tempat, di tanah yang subur. Sangat subur. Dan apa hasilnya? Itu berlipat ganda. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30. Bayangkan kalau kamu menanam biji jagung, apa yang terjadi? Jagung itu akan mengeluarkan bulir-bulir yang berhasil. Nah, murid-murid Yesus bertanya, apa sebenarnya arti dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Benih-benih itu adalah tentang firman Tuhan yang ditaburkan. Ada yang jatuh di atas tanah, hanya sekedar mendengar pun tidak, bertumbuh pun tidak, kemudian habis begitu saja. Tetapi ada yang tumbuh di atas batu. Dia bertumbuh, tetapi pencobaan yang keras, ya, berat, membuat segera tumbuh dan segera mati juga. Firman itu tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi firman atau benih yang tumbuh di semak berduri, dia tumbuh, tetapi semak-semak itu menusuk, membuat benih itu segera mati. Bersyukur ada tanah yang disediakan, tanah yang subur. Bibit kebenaran itu diterima dengan baik, kemudian mulai berbuah, menghasilkan buah, memberitakannya kepada orang lain. Banyak jiwa-jiwa yang datang, 100, 60, bahkan ada juga 30 yang bisa berbuah. Nah, adik-adik, kerajaan Allah sama seperti itu. Biarlah Roh Kudus menanamkan firman di dalam hati kita yang subur, agar kita dapat berbuah. Tuhan kiranya memberkati kita pada hari ini. Baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Tolonglah kami agar kuasa Tuhan dapat bekerja dalam hidup kami, agar benih kebenaran yang tumbuh dalam hati kami dapat kami terima
dan menghasilkan buah-buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita ya.